Kemudian di antara syarat hewan kurban, kalau tadi berhubungan dengan umur, kalau sekarang berhubungan dengan fisiknya hewan itu. Hewan apa Ustaz yang tidak sah? Hewan yang bagaimana yang tidak sah dikorbankan? Hewan bagaimana yang tidak sah apa? Dikorbankan. Baik, perhatikan Pak ya. Cacat atau kekurangan fisik hewan yang nanti berpengaruh kepada sesuatu yang dimakan, itu yang tidak sah dikorbankan. Jadi kalau ada cacat, yang cacat ini mempengaruhi sesuatu yang dimakan, ini menjadikan korbannya apa? Tidak sah. Misal contohnya apa? Misal contohnya pincang banget, pincang banget. Bukan hanya pincang toh, kalau pincang dikit-dikit masih sah. Tapi kalau pincang banget sampai jalan itu susah sekali, maka tidak sah dikorbankan. Kemudian tidak bisa melihat banget, hampir nggak bisa melihat full, burem banget. Ya, bisa kita lihat dari keseharian hewan itu. Kalau nabrak terus berarti apa? Itu lagi berarti nggak bisa melihat matanya, maka nggak sah digunakan untuk apa? Berkorban. Tapi kalau nggak bisa melihat dikit saja, diperiksakan di dokter hewan ternyata dia cuma nggak bisa melihat dikit, maka tetap sah digunakan untuk apa? Korban. Pincang banget, nggak bisa melihat banget, ini yang nggak sah digunakan untuk korban. Kemudian kambing yang stres juga tidak sah. Kambing yang apa? Stres ini juga tidak sah digunakan untuk berkorban. Baik. Kemudian kambing yang kurus banget, nggak sah digunakan untuk apa? Korban. Pokoknya kalau adat kita mengatakan, ini kuru banget ini, kuru tenan ini, berarti nggak sah digunakan untuk apa? Korban. Jadi ukuran kuru gemuk itu, tanya ada masyarakat sekitar, kira-kira ini kambing kuru banget atau tidak? Kalau kuru banget ini, sepakat mereka semuanya, nah sudah, nggak sah digunakan untuk apa? Korban. Kemudian penyakit kulit Pak, kalau ada sakit kulit di kambing itu, walaupun sedikit, seperti walaupun apa? Sedikit, di mazhab Syafi'i tidak sah digunakan untuk korban. Jadi khusus sakit kulit walaupun dikit saja, ini di mazhab Syafi'i tidak sah digunakan untuk apa? Korban. Ini pendapat Imam Syafi'i yang kuat semua yang saya sampaikan Pak ya. Misal ada nggak tahu apa penyakit apa kalau kambing itu tak kulit, ini sedikit aja. Nah ini mempengaruhi yang dimakan, mempengaruhi dagingnya juga, dagingnya nanti kurang enak. Pokoknya tadi kaedahnya, kalau cacat mempengaruhi daging atau semua yang dimakan, nggak sah digunakan untuk korban. Termasuk penyakit kulit walaupun dikit, ini mempengaruhi daging, jadi tidak sah digunakan untuk korban. Tapi kalau seandainya memang di daerah kita ini susah kambing itu terhindar dari penyakit kulit, maka silakan kita ikuti pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i imam ulama di mazhab Imam Syafi'i juga. Beliau berpendapat jarot atau penyakit kulit ini tidak sah digunakan untuk korban apabila banyak, bukan apabila apa sedikit. Yang saya sampaikan tadi di awal pendapat Imam Syafi'i yang kuat dulu, yaitu penyakit kulit walaupun sedikit tidak sah digunakan untuk apa? Korban. Tapi Imam Rafi'i mengatakan sedikit bisa digunakan untuk korban, yang nggak bisa digunakan untuk korban apabila banyak. Monggo kita ikuti, tidak apa-apa. Kemudian kalau terpotong sedikit saja dari bagian tubuh hewan, tidak sah digunakan untuk apa? Berkorban. Misal telinganya terpotong Pak ya, terpotong ini beda dengan sobek. Terpotong itu berarti tidak pisah, telinganya terpisah sedikit bagiannya, dan seterusnya sedikit saja, maka tidak sah digunakan untuk korban. Ekornya terpisah sedikit saja, tidak sah digunakan untuk korban. Nah di sini masalah, karena ada beberapa kambing itu yang dicoplos telinganya, nggih Pak. Beberapa kambing apa? Dicoplos apa? Ini tidak sah di mazhab Syafi'i. Walaupun dikit itu sah, golongannya dikit, walaupun dikit. Tapi kita ikuti pendapat yang lain. Lihat tuh, kalau ada kesusahan, saya pilihkan pendapat beberapa ulama yang lebih ringan. Misal pendapatnya siapa? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kalau terpotong sebagian dari telinga, selama terpotongnya tidak sampai setengah telinga, maka sah. Selama apa? Terpotongnya tidak sampai setengah telinga, maka masih sah menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi monggo nanti kalau seandainya kok susah sekali menemukan kambing yang tidak coblos telinganya, maka ikuti pendapatnya Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, yang mereka berdua ini membolehkan terpotong telinga, yang penting tidak sampai setengah. Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad mengatakan kalau terpotongnya tidak sampai sepertiga, maka boleh. Kalau lebih dari sepertiga, maka ada dua riwayat nih di Imam Ahmad, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Intinya kalau kita pengen betul-betul sah menurut semua mazhab, maka nggak boleh ada sedikit dari telinganya yang terputus. Kalau sobek sah Mas ya.
Jadi misal telinganya sobek atau ekornya sobek, maka masih sah. Tapi masih gandul-gandul gitu di ekornya itu, maka masih sah. Akan tetapi kalau yang terpotong itu adalah tanduknya hewan, sah. Kalau tanduknya hewan yang terpotong apa? Sah. Kenapa? Karena tadi kaidahnya semua cacat yang mempengaruhi sesuatu yang dimakan, apakah tanduk dimakan? Tidak dimakan, maka saat itu sah. Jadi apabila tidak ada tanduknya apa? Sah. Maksudnya tidak ada tanduknya itu patah ya. Kalau tidak ada tanduknya dari lahir, sah sudah. Kalau ada tanduknya kemudian patah, maka sah. Bukan ada yang tanya ke saya, ada kambing yang dijual murah karena tidak ada tanduknya, beli buat korban, besar dia, tapi karena tidak ada tanduknya orang pada ragu-ragu sah dikorbankan atau tidak. Saya katakan sah, beli sah. Ini cacat yang berhubungan dengan apa? Dengan fisiknya hewan.